Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia,
Apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokroaminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari teras rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan bahwa harapan kita masih menyala? Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokroaminoto telah menyalakan semangat kami.
Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia. Terinspirasi dari Teras Rumah Era Kartini, Teras Belajar hadir sebagai wadah temu virtual untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Teras Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Halo teman-teman semua, selamat sore pemimpin muda. Apa kabar nih? Boleh dong kasih reaction atau mungkin balas-balas saling bertukar pesan di kolom chat ya. Boleh di-share nih hari ini gimana kabarnya teman-teman pemimpin muda? Masih semangat di sisa-sisa akhir weekday ini menuju long weekend kita dari Sabtu sampai hari Selasa pekan depan. Oke, nah terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, di sore hari ini, yang sedang mengikuti Teras Belajar sesi ke-72 dengan tema membangun resiliensi dan kepemimpinan diri menghadapi tahun 2026. Hari ini kayaknya topiknya sangat relevan ya sih sama kondisi kita saat ini, dimana kayaknya banyak banget berita-berita di luaran sana yang kayaknya kurang mengenakan nih yang kita dengar sehari-hari gitu, yang kita konsumsi dari media massa gitu. Dan ada satu pertanyaan besar yang sepertinya harus ditanyakan ke diri kita masing-masing. Gimana sih cara kita menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian dengan cara resiliensi, dengan cara yang lebih resilient, dan juga kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Sebagai informasi nih teman-teman, acara ini adalah bagian dari inisiatif dari Pemimpin.id untuk membangun ekosistem kepemimpinan yang inklusif, efektif, dan juga memberdayakan bagi generasi muda di Indonesia. Coba sebelum kita lanjut ke sesi-sesi yang berikutnya, mau cek ombak nih di sini. Siapa yang baru
pertama kali ikutan teras belajar atau siapa yang di sini baru kenal pemimpin ID? Boleh dong kasih reaction-nya atau mungkin ada yang mau open mikrofon nih, mau sharing-sharing sama aku. Oh, ini ada yang chat nih. Video open yang sangat nostalgia banget. Gak sabar dengar Kak Aji. Ada dari Kak Ahmad Fajri Sofiullah. Ada Kak Fajri di sini ya. Oke, ada lagi yang mau sharing-sharing lagi, tapi sebelumnya kayaknya nggak kenal maka nggak sayang, nggak kenal maka nggak asik gitu ya. Dan sebelum kita mulai sesi teras belajar ke-72 hari ini, aku ingin memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Farah. Aku di sini perwakilan dari Pemimpin ID, dan hari ini aku bertugas sebagai MC untuk kegiatan teras belajar ke-72 hari ini. Wah, ini banyak banget ternyata ya fans beratnya Mas Aji. Ada dua orang di sini, ada Kak Fajri, kemudian ada Kak Beni, terus di sini ada Kak Nyaken Kasturian. Saya baru aja bergabung dengan Teras Belajar, Kak. Wah, terima kasih banyak, Kak, atas antusiasmenya dalam mengikuti program Teras Belajar. Jangan lupa untuk teman-teman hari ini yang join Teras Belajar, boleh banget di-follow di sosial media kita di @pemimpin.indonesia dan juga follow Instagramnya Pondok Inspirasi. Ada Karida baru ikutan, ada yang udah 3 kali ikut. Di sini ada raise hand juga, ada Kak Fikri Gibran. Boleh kali ya kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Fikri Gibran. Halo Kak Fikri, di sini udah raise hand, berarti kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sedikit sama Kak Fikri. Halo, Kak Fikri bisa open mikrofon kah? Wah, di sini ada yang baru pertama kali gabung, ada yang udah 2 kali, ada yang tiap kali. Rame ya. Wah, siapa nih? Kak Fikri kok nggak open mic ya? Halo Kak Fikri. Atau mungkin ada teman lain nih di sini yang mau sharing, mungkin pengalamannya ikut pemimpin Adi, atau mungkin yang baru pertama kali ikut nih. Mungkin aku mau calling ke Kak. Oh, oke, ke Kak Fajri dulu nih. Udah bersedia, udah open mikrofon, udah raise hand juga. Halo Kak Fajri. Halo Kak, Oke, boleh apakah kenalan kedengeran dong Kak? Kak Fadli. Kedengeran dong, kedengeran jelas banget. Boleh Oke, kenalan baik. namanya? Mhm. Baik, perkenalkan namaku Ahmad Fajri Sofio, biasa dipanggil Fajri. Kalau ngikutin pemimpin ID sih dari 2022 sih ya, karena 2023 ikut dari Lead ID Bootcamp Self Leadership, dari Oke. sana sih, dari 2023 so kenal Kak Aji juga, so dari situ sama ikut beberapa kayak lead fest tapi yang online, so lalu juga teras belajar sama kemarin ikut yang program terakhir dari Women ID Community. Oke. Boleh dikasih tahu dong Kak Fadli ini edisinya tuh edisi community chapter mana nih? Yang mana? Gimana Kak? Dari Oh, PIDC chapter dan Surabaya. chapter Surabaya. Surabaya. Wah, boleh di-spill nggak kemarin di Surabaya proyeknya ngapain sih? Kalau proyeknya kemarin sih itu kita dari membuat game apa namanya game-game atau permainan-permainan tradisional di taman gitu. Jadi kita mengenalkan beberapa permainan tradisional seperti ada namanya catur tradisional. Buat kami itu juga masih baru dan ternyata dapat apa namanya komplimen yang baik dari anak-anak kecil di sana gitu aja sih. Oke, thank you Kak Fajri sudah sharing-sharing Baik, dan terima Kak. kasih banget sudah bertumbuh bersama pemimpin.id, menjadi bagian dari pemimpin muda yang pemimpin ID juga, dan salah satu outputnya adalah Kak Fajri ini menjadi bagian dari PID atau Pemimpin Indonesia Community Chapter Surabaya. Thank you. Mungkin di sini aku mau ngobrol sama yang baru pertama kali ini join kegiatan teras belajar atau baru pertama kali kenalan sama pemimpin ID. Ada yang mau raise hand? Kalau mungkin di sini yang baru pertama kali gabung, aku cek ada Katri Aji Yuda Satrio. Halo Katri Aji Yuda. Ayo, sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu nih, ya kan? Kalau misalnya langsung sesi diskusi, kayaknya
berat banget nih gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kita ice breaking dulu, kita kenalan lebih jauh, ya kan, biar makin seru nih proses belajar kita. Kak Triadi, halo. Oke, ini kayaknya belum bisa open mic nih. Aku mau coba ngobrol sama Kak Sally Anggraeni. Halo Kak Sally, mungkin boleh apa Kak Sally nih? Baru bergabung, mungkin baru pertama kali juga nih kenal sama pemimpin.id. Halo Mbak, Ya, kenal. halo. Salam kenal Kak Sally. Boleh dong Kak Sally diperkenalkan sama teman-teman. Mungkin kalau misalnya berkenan untuk open kamera boleh banget. Boleh dong nanti diperkenalkan nama panggilannya, asal instansinya dari mana, dan boleh diceritain nggak Kak alasan Kakak untuk mengikuti kegiatan teras belajar hari ini. Silakan Kak Sally. Terima kasih Mbak Farah. Sebetulnya saya saat ini lagi di rumah sakit karena lagi izin sakit nih. Cuman karena kebetulan tadi di kalender Google-nya ada notifikasi muncul ya, karena kan kebetulan udah daftar udah lama, jadi ya udahlah daripada saya bengong ya udah sekalian Zoom aja gitu kan. Ya udah jadi saya izin ya tidak menampilkan penampakan saya karena tahu sendiri kalau lagi di rumah sakit lagi diinfus, Mbak. Ya, Semoga lekas sembuh Kak eh, Sally. ya terima kasih Mbak Farah. Izin Bapak Ibu memperkenalkan diri, saya Saliang Anggreni Putri, saya dari PT Garuda Indonesia. Saya join di PT Garuda Indonesia itu kurang lebih sudah 12 tahun dan sudah berganti-ganti departemen ya. Dan saat ini saya berada di Departemen Corporate Safety, Corporate Quality Safety and Sustainability, di mana fokus utama bidang saya itu adalah bidang sustainability. Kemudian tadi alasan ini ya gabung di Teras Belajar, ya betul saya sekarang ini kan baru bergabung di Teras Belajar, sebelumnya belum pernah. Alasannya ya ingin upgrade diri ya gitu untuk mengetahui eh, sesuai dengan tema Teras Belajar hari ini, yaitu membangun resiliensi dan kepemimpinan diri menghadapi 2026. Kebetulan saya pernah berada di posisi pemimpin dan waktu itu terakhir di level manager gitu ya. Jadi saya ingin belajar lebih banyak hal lagi mengenai leadership. Itu aja sih kurang lebih Mbak Farah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Kak Sally. Lekas sembuh ya Kak Sally. Dan em, aku bisa bilang kalau Kak Sally ini adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak muda yang eh in the future di masa depan bisa menjadi pemimpin Indonesia yang lebih baik lagi. Salah satu karakteristiknya adalah tidak berhenti belajar. Jadi dibuktikan ya sama Kak Sally walaupun hari ini beliau sedang sakit. Kita sama-sama doakan semoga Kak Sally cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Tapi ini tidak menyurutkan semangatnya Kak Sally untuk belajar bersama-sama kita di pemimpin bersama pemimpin muda lainnya nih. Nah, coba dong aku mau polling juga nih via chat kali ya. Coba teman-teman boleh kasih reaction atau mungkin di chat aja. Saat ini ada yang sudah bekerja kah atau yang masih jadi mahasiswa? Boleh ditulis di kolom chat kayak aku masih kerja, aku kuliah, aku semester sekian. Boleh boleh. Kita kenalan dulu nih. Kita kasih waktu mungkin 1 menit kali ya. Oke, ada Katias, masih kuliah, masih jadi mahasiswa. Ada yang udah selesai, ada yang kerja dan kuliah. Coba yang kuliah di-mention semester berapa? Boleh sambil kenalan nih kita universitasnya di mana. Siapa tahu nanti nextnya kita akan adakan sesi teras belajar di kampusnya teman-teman. Siapa tahu, kan? Cek kedua, Afif. Oke, sip, sip, sip. Oke. Kuliah semester 3 sedang menyusun tesis. Pasti ini semester 3-nya S2 nih, bukan semester 3 S1. Ada semester 8 di UNJ. Apakah UNJ akan kita datangi setelah ini?
ada yang dari semester 6, semester 4. Wah, banyak banget ya ternyata teman-teman pemimpin muda hari ini yang bergabung, demografinya juga bervariasi. Ada yang masih kuliah, ada yang sudah kerja juga tadi seperti Kak Sally gitu ya, dan juga teman-teman yang lain. Dan di sini ada yang dari jauh juga, ada yang kuliahnya di Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya. Dan sesaat lagi kita akan mulai sesi yang sangat luar biasa yang pastinya udah ditunggu-tunggu juga sama teman-teman pemimpin muda di sini. Tapi sebelumnya mungkin di sini ada yang baru pertama kali gitu ya kenalan dengan pemimpin ID, baru pertama kali juga ikut sesinya pemimpin ID. Boleh Kak kita cek di slide berikutnya? Nah, ini dia teman-teman ada sekilas layar pandang ya, ada sedikit informasi mengenai teras belajar. Jadi kenapa sih pemimpin ID itu bikin namanya teras belajar? Karena pemimpin ID kami terinspirasi dari sosok Ibu R.A. Kartini yang memanfaatkan teras rumahnya untuk menyebarkan ilmu. Oleh karena itu, pemimpin ID membuat teras belajar sebagai tempat bertemu orang-orang dengan beragam latar belakang untuk bisa saling berbagi, berdiskusi, dan belajar bersama. Jadi aku sangat mengharapkan teman-teman semua pemimpin muda yang join di hari ini untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kita untuk bisa berdiskusi, bisa ngobrol, mungkin kasih pertanyaannya yang relevan, tapi kita kasih pertanyaan-pertanyaan kritis nih ke narasumber kita di sore hari ini. Tapi sebelum itu ada beberapa peraturan yang kita harus taati bersama. Boleh di next Kak, next slide, please. Oke, ini ada beberapa house rules yang harus kita pahami dan taati bersama. Yang pertama, ciptakan suasana diskusi yang aman dan nyaman dengan memberikan komentar yang bijaksana. Yang kedua, tuliskan pertanyaan atau pendapatmu melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand apabila diarahkan oleh moderator. Yang ketiga, jadilah peserta yang aktif selama acara berlangsung agar kamu bisa mendapatkan pengetahuan, wawasan baru, dan juga pengalaman belajar yang maksimal dari para narasumber. Yang keempat, share hal baru yang kamu temui dari sesi hari ini di sosial media kamu. Boleh di Instastory, boleh share di feeds, share ke Reels itu juga boleh banget. Dan jangan lupa tag Instagram kita di @pemimpin.indonesia dan @pondokinspirasi. Dan rules yang terakhir, ini yang sering banget ditanyakan ya sama teman-teman, kamu mau asertif gimana caranya? Caranya adalah kalian stay tune sampai akhir dan jangan lupa mengisi feedback form yang akan dibagikan di akhir acara. Oke, boleh lanjut ke next slide, Kak? Nah, untuk memulai sesi kita di sore hari ini, pastinya teman-teman udah nggak sabar untuk berdiskusi, ngobrol, dan juga tanya-tanya banyak nih sama narasumber kita hari ini. Aku akan memanggil moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Untuk itu langsung saja aku panggilkan Kak Husnul Fatona selaku Lead Program dan Project dari Pemimpin.id. Kepada Kak Husnul, kami silakan. Halo semuanya, terima kasih Kak Farah, teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya adalah Husnul Fatona. Saya di sini sebagai program dan project di Pemimpin ID. Kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman belajar. Tadi sempat di-mention juga sama Kak Farah. Terima kasih Kak Farah. Secara garis besar kita akan ngebahas bagaimana membangun resiliensi dan kepemimpinan diri di era 2026. Nah, sebenarnya di era ini adalah era yang dimana topik ini jadi sangat penting ya teman-teman semuanya. Jadi kita juga sebenarnya harus penting juga memiliki arah dan tujuan hidup juga gitu ya di era yang dinamika yang seperti ini gitu ya. Ada banyak perubahan teknologi dan dinamika ekonomi yang mungkin di luar dari kendali kita, tapi kita harus bisa tetap resilience dengan berbagai keadaan yang ada. Oke, mungkin kalau itu mungkin sekilas perkenalan, nanti kita akan sesi-sesi ngobrol banyak di sini. Dan mungkin aku juga nggak sendiri, nanti akan ditemani oleh teman belajar gitu ya. Jadi teman belajar nanti akan ada Mas Darmaji dan Kak Agus akan sharing-sharing berdasarkan pengalamannya dan bagaimana mereka melihat anak
muda memiliki resilience dan bagaimana juga kita bisa belajar banyak dari mereka. Oke, maka dari itu, oke, aku izin memperkenalkan teman belajar kita hari ini. Di sini ada Mas Darmaji Suradika. Darmaji Suradika sepertinya akan menyusul, akan join di sini gitu ya. Lalu juga di sini ada Mas Agus. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar dulu dengan Mas Agus. Apakah Mas Agus sudah ada di sini, Mas? Selamat sore, Mas Agus. Mas sore Kak Kusno, teman-teman semuanya. Iya, oke. Selamat sore. Terima kasih, Mas, udah bergabung di Teras Belajar Pemimpin ID yang ke episode 72 ya. Jadi, seperti biasa mungkin kita akan ngobrol-ngobrol banyak gitu ya dengan dunia ekspertisnya Mas Agus. Mas Agus juga boleh jelasin juga Pondok Inspirasi seperti apa gitu ya, dan bagaimana movementnya dan bagaimana mengengage para pemimpin muda. Silahkan, Mas. Oke, baik. Makasih Kak Kusno, teman-teman semuanya. Selamat sore, teman-teman dimanapun berada. Ya, thank you banget sudah hadir di sore hari ini dan juga thank you untuk Kak Kusnul ya sudah ngajak belajar bareng-bareng sore hari ini. Ya, mudah-mudahan sama-sama belajar sore hari ini teman-teman ya. Gitu ya. Jadi salam kenal, saya Agus dari Pondok Inspirasi teman-teman. Pondok Inspirasi itu sebuah tempat belajar komunitas untuk anak muda, terutama mahasiswa yang ingin belajar untuk bertumbuh. Untuk menciptakan value, mimpi kita adalah supaya teman-teman anak muda Indonesia memiliki value tangguh, kreatif, pembelajar, dan menginspirasi. Jadi Pondok Inspirasi itu bentuknya adalah yayasan dan kita mempersiapkan asrama dan juga pembinaan untuk mahasiswa. Nah, kita ada di Bogor, di dekat kampus PB, di Bandung, di dekat ITB, dan ada di Jogja, dekat UGM, teman-teman. Jadi, teman-teman yang ingin belajar juga bisa di situ. Kami ada 3 poin utama pembelajaran. Yang pertama adalah teman-teman yang ingin masuk ke dunia profesional, kita siapkan programnya. Atau teman-teman yang pengen lanjut S2, kita siapkan programnya, mulai dari belajar bahasa Inggris segala macamnya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin jadi entrepreneur. Jadi 3 pilar itu kita siapkan untuk teman-teman seperti itu. Nah, kalau bergabung teman-teman bisa lihat terus di Instagram Pondok Inspirasi. Kami tidak hanya yang asrama saja, ada juga yang non asrama. Jadi teman-teman bisa belajar dan kita bisa belajar bareng di situ. Kayak gitu. Dan saling terkoneksi tentunya. Kita kalau senang. Siap, terima kasih banyak Mas. Jadi secara garis besar sebenarnya masih align sama pembahasan hari ini gitu ya. Pondok Inspirasi mengengage dan mengempower kepada pemimpin muda, anak-anak muda gitu ya lewat beasiswa asrama, juga peningkatan kapasitas juga, terus juga coaching dan lain-lainnya. Jadi insya Allah sih bisa ngasih beberapa insight buat teman-teman semuanya di sini. Oke, siap Mas. Kalau seperti itu mungkin izin gak apa-apa sambil nunggu Mas Aji join gitu ya. Mungkin aku lebih ke pertanyaan, lebih ke ngobrol-ngobrol biasa aja gak apa-apa ya Mas ya. Jadi Oke. apa? Jadi 2026 sebenarnya adalah tahun, dan sekarang kan masih di bulan Februari ya Mas ya. Di bulan Februari terus juga ini masih sesuatu yang baru. Nah, kalau dari Mas Agus sendiri gitu ya, kalau kita ngelihat sepanjang 2025 ini kan banyak banget perubahan-perubahan atau tantangan yang bahkan mungkin ketidakpastian yang mungkin dirasain sama anak-anak muda nih Mas, maksudnya di 2025 kemarin gitu kan. Dari pengalaman tersebutlah apa menurut Mas Agus, apakah ada refleksinya bagaimana generasi muda bisa tetap bisa mempunyai arah tujuannya gitu ya, terus juga apa bisa membangun resiliensi dalam diri dia juga gitu, terus juga mereka tuh pasti ada juga di 2025 tuh ada juga ketidakpastian untuk kayak karir gitu ya, terus juga ada perubahan-perubahan ekonomik dan apapun gitu Mas. Kalau refleksinya 2025 tuh kayak gimana sih Mas, boleh di-share mungkin? Wow. Baik, makasih banyak Kak Kusnul ya, teman-teman semuanya. Oke. Teman-teman, saya itu kalau dibilang ketidakpastian ya, ini kayaknya tuh hidup kita tuh penuh nggak ketidakpastian ya nggak sih Pak? Kak Kusnul ya, keberkenan. Jadi saya itu rasanya, saya dari background saya itu awalnya begitu lulus, saya lulus tahun 2014 kuliah, terus kemudian pernah kerja, terus kemudian pernah juga di sosial, sekarang ini Pondok Inspirasi, dan terakhir saya full time di entrepreneur. Jadi seolah tuh kayaknya hidup saya tuh nggak jelas banget gitu kan ya. Tiba-tiba entrepreneur, saya tiba-tiba profesional, tiba-tiba sosial, terus tiba-tiba entrepreneur berubah-ubah tuh. Tapi memang sih dari dulu itu
rasanya memang apa ya, memang banyak hal yang nggak pasti kayak gitu, banyak hal nggak pasti gitu. Kalau tadi Kak Husnul bilang gimana sih 2025 kita pastiin, saya rasa itu nggak cuma 2025 ya, dari kita kecil terus kemudian 2026 dan seterusnya itu pasti nggak, pasti banyak hal yang nggak pasti kayak gitu. Nah cuman saya coba refleksi kemarin waktu Kak Kusuma bilang, Kak bisa ngasih materi ini, terus bilang ketidakpastian ya, ketidakpastian terus kita bangkit dari resilient dan segala macam. Saya mencoba refleksi diri saya teman-teman. Saya coba refleksi diri eh, saya memberikan materi ketidakpastian sementara kayaknya dari 2014 tuh saya kayaknya penuh dengan ketidakjelasan kayak gitu. Saya tuh sebenarnya arahnya kemana gitu. Tapi ada satu benang merah yang saya lihat, ternyata kita itu nggak perlu takut sama hal tidak pasti nih gitu. Jadi itu ternyata eh, yang membuat satu benang merah yang tidak pernah berubah itu bukan kondisi, tapi adalah value kita ternyata itu. Kenapa sih saya 2014 tiba-tiba pengen kerja gitu kan ya? Kenapa nggak dari dulu pengen entrepreneur? Kenapa sih tiba-tiba saya di yayasan Pondok Inspirasi kayak gitu? Ada satu value yang kemungkinan yang saya pegang dan kemudian itu yang membuat kemanapun kita pergi nih, yang nggak arah itu nggak masalah kayak gitu. Value-nya itu bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Oh saya dulu ini tuh karena pengen bantu keluarga gitu kan, pengen berbakti sama orang tua segala macam gitu kan ya. Ada satu value yang dalam diri kita dan itu nggak berubah-ubah walaupun kondisi lingkungan berubah kayak gitu. Jadi menurut saya sih kalau melihat gimana tahun 2025 nggak berubah, 2026 nanti gimana perubahan yang kita takut, ya nggak masalah kayak gitu. Yang penting kita tahu siapa diri kita bisa memimpin diri kita, dan kita memahami ke dalam diri kita ini, sebenarnya saya tuh apa yang saya cari sih gitu. Nah, dari sana sih gitu. Jadi yang paling penting menurut saya adalah kita paham diri kita, apa yang kita mau, kenapa kita mengerjakan ini kayak gitu. Se Sedalam itu. Walaupun dulu saya juga nggak tahu arahnya kemana. Awal-awal kuliah itu, awal-awal lulus kuliah, pas kerja saya benar-benar ngerasa FOMO gitu. Di kampus saya dulu terkenal banget kalau lulus itu ya udah nih Institut Perbankan Bogor gitu kan ya. Ya udah habis itu tuh masuk ke bank-bank gitu gitu tuh gitu. Saya juga FOMO gitu ikut ke sana gitu. Setelah masuk 2 tahun, setelah selesai ikatan saya berpikir sebenarnya apa yang saya cari gitu. Apa yang saya cari sebetulnya gitu. Yang saya cari ini apakah dengan ini saya tercapai gitu. Nah itu. Nah, Ehm, insya Allah kalau misalnya kita kuat dengan value kita, tujuan kita, kita juga akan kuat gimana pun perubahannya, kita kenal diri kita. Karena itu yang menentukan sekuat apa kita bertahan. Di sisi lain, kita bertahan kan, jatuh lagi, bangun lagi itu, bangun lagi itu. Yang membuat kita bisa bertahan itu hanya value kita, hanya grand why yang ada dalam diri kita. Kenapa saya terus bertahan kayak gitu. Selama kita punya alasan yang kuat itu, mau berubah gimana pun, kondisi dunia nggak masalah buat kita. Mungkin itu sih. Singkatnya gitu sih Kak, mungkin ya. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Iya, Eh, betul Mas. Sebenarnya tadi kan beberapa di sharingnya, intinya adalah kalau kita punya value dan punya tujuan yang kuat, itu akan membawa kita juga kepada dinamika-dinamika yang terjadi gitu ya. Terus juga itu sebenarnya jadi pegangan kuat kita sebagai manusia. Kita mau ngambil keputusan apapun gitu ya Mas ya, kurang lebih. Oke, siap-siap Mas. Mungkin kan kalau tadi Mas Agus tadi menceritakan gitu ya. Tadi ada juga beberapa beberapa mention salah satunya adalah sebenarnya seberapa penting sih diri kita tuh harus bisa terus merefleksikan diri kita, dalam artian adalah kan 2025 2026 ini kan 2026 kan sesuatu yang baru ya Mas ya, terus 2025 juga sesuatu yang sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, seberapa penting sih untuk kita bisa merecall lagi value dan tujuannya itu, karena kayaknya refleksi diri kayaknya sesuatu yang penting sebagai alarm diri juga gitu kan. Itu gimana sih Mas? Seberapa penting sebenarnya refleksi diri kita untuk kita bisa mencapai dengan dinamika yang terjadi gitu. Oh iya, ya. Merefleksi diri penting banget sih, penting banget. Saya itu baru resign kemarin November 2025. Itu setelah saya coba merefleksi diri juga. Sama kayak tadi ya, sebenarnya saya cari apa kayak gitu. Jadi refleksi itu kayak apa ya? Kayak cek engine diri kita kayaknya tuh. Sebenarnya saya masih relevan nggak sih
sama lingkungan sekarang. Sebenarnya saya masih relevan nggak sih dengan kondisi sekarang kayak gitu. Jadi refleksi itu membuat kita itu ingat lagi tujuan kita kemana, arah kita kemana gitu. Jadi ketika sudah nggak relevan, ya udah kita harus ambil keputusan kayak gitu. Yang jadi masalah selama ini kalau menurut saya teman-teman ya yang saya alamin juga gitu, kita tuh nggak tahu nih, kita capek, kita bertahan, tapi kita nggak tahu kenapa kita harus bertahan ya. Pokoknya saya bertahan gitu. Gitu. Kita nggak mencoba untuk keluar dari zona nyaman nih kayak gitu. Saya 2025 kemarin tuh merasa 2023 kan, saya sebelumnya di Uber, nyaman banget gitu, semuanya enak segala macam nyaman gitu kan ya. Saya juga kerja ke kantor 2 kali seminggu kayak gitu, enak banget lah pokoknya gitu. Cuman saya berpikir apakah ini yang saya cari gitu, gitu. Nah, jadi ketika saya merefleksi lagi, saya tahu oh ternyata yang saya butuhkan adalah ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus saya pegang kayak gitu. Kebetulan eh, saya anak rantau, terus kemudian harus apa namanya harus memikul begitu banyak keluarga kayak gitu dan seterusnya. Kayaknya nggak bisa deh gitu. Kayaknya udah nggak relevan deh gitu. Kayaknya saya harus sesuatu yang lebih besar lagi deh kayak gitu. Nah akhirnya gitu. Jadi untuk cek engine sejauh mana relevansi value nilai yang kita bawa yang menjadi membuat kita bahagia, happy kayak gitu. Jadi refleksi itu perlu banget gitu. Once itu bergeser dan kita masih bertahan di sana, kita pasti burn out. Jadi kalau udah nggak relevan sama value kita, udah nggak sesuai sama apa yang kita cari, sudah nggak berbeda, ya udah kita cari jalan baru dan memang itu nggak mudah. Sometimes itu teknisnya ya kalau kita kerja gitu kan ya tiba-tiba resign atau misalnya kita dalam kondisi yang nyaman itu sangat sangat banyak pertimbangan. Apalagi kalau kayak saya nih anaknya udah 2, udah berkeluarga itu pasti susah kan ya. Tapi itu yang harus kita korbankan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar kayak gitu. Gitu sih Mbak itu. Jadi change engine biar nanti kita nggak capek sendiri gitu. Nggak apa namanya itu nggak burn out sendiri gitu. Ya Ya, memang harus ya. refleksi terus-terusan. Dan refleksi terus kan sebenarnya sesuatu yang wajib kita lakukan Ya, sebenarnya buat kita tahu sejauh apa goals yang ingin kita tuju ya Mas. Dan itu sebenarnya relevan dan itu bisa menjadi memotivasi diri. Maksudnya untuk merecall motivasi diri juga bagaimana sejauh apa dan lain-lainnya dan sangat penting juga ya Mas ya. Oke, di sini sudah ada Mas Darmaji. Halo Mas, gimana kabarnya Mas Darmaji? Mas Aji? Hai, halo. Ya, Halo sorry, Mas. sorry, lagi baru meeting. Thank you Mas. Halo, apa kabar semuanya? Yes. Thank you Mas udah nyempetin waktu ngobrol-ngobrol di sini bareng sama teman-teman pemimpin ID yang lain. Tadi banyak banget yang bilang katanya kangen sama Mas Aji. Jadi di sini mungkin boleh nanti tanya-tanya sama Mas Aji dan Mas Agus juga gitu ya terkait bagaimana nanti membangun resiliensi dan kepemimpinan diri Mas. Jadi Mas Aji tadi kita udah ngobrol banyak sama Mas Agus. Salah satunya adalah tentang refleksi diri di 2025. Karena di 2025 kan sesuatu yang mungkin banyak banget perubahan-perubahan yang mungkin di luar dari prediksi atau di luar dari plan awal gitu ya Mas di 2025 ini. Nah, sebenarnya tuh sejauh apa sih apa refleksi diri ini sebagai motivasi untuk ngejagain motivasi kita sampai akhir gitu dan di 2026 ini kan masih baru juga ya, masih Februari itu masih baru gitu. Terus gimana sih dan seberapa penting juga refleksi ini harus dilanjutkan untuk ngebangun dari self leadership dan ngebangun menghadapi berbagai tantangan yang terjadi, Mas Aji, silakan. Oke, ya. Kalau dari aku sih, aku selalu bilang ya sama teman-teman juga kalau misalnya ada yang apa mentoring atau ngajak ngobrol gitu ya. Yang paling penting itu sebenarnya yang paling utama gitu ya. Yang paling utama dalam hidup ini itu sebenarnya kan bahagia gitu ya. Jadi jangan sampai tujuan hidup kita itu membuat kita tidak bahagia gitu, gitu ya. Jadi berkaitan sama 2025 dan 2026 gitu. Nah, ngomongin kalau bahagia aja itu kan kayaknya simpel, tapi sebenarnya kalau kita gali itu dalam gitu ya. Nah, gimana nih sebenarnya ketidakbahagiaan kita itu adalah ketika apa yang kita rencanakan atau apa yang kita inginkan dengan apa yang kita dapatkan actual gitu. Jadi expectation sama actual, apa yang kita ekspektasikan dan apa yang terjadi sebenarnya, itu gapnya terlalu besar. Jadi akhirnya kita jadi itulah sumber ketidakbahagiaan sebenarnya gitu. Nah, makanya sebenarnya
aliran-aliran kayak Stoik atau di kita di agama gitu ya, baik itu di Muslim atau Kristen dan lainnya gitu ya, semua agama itu mengajarkan gimana caranya kita itu menurunkan ekspektasi tanpa menurunkan goal kita, target kita gitu. Nah, jadi aku selalu bilang sama teman-teman gitu ya, terutama yang muda-muda, kita itu plan high tapi expect low gitu. Jadi akhirnya kita plan itu penting gitu. Jadi plan itu harus high gitu, goal itu harus tinggi gitu. Tapi please expect low gitu. Jadi expect low itu artinya apa gitu? Oke, nih mimpi saya sebesar ini, saya akan lakukan semaksimal mungkin. Tapi seandainya memang tidak kejadian, maka saya harus ngapain gitu. Nah, itu yang selalu aku ajarin gitu ya. Ngomongin tentang 2025 gitu dan sekarang 2026. Kalau aku pribadi gitu kan, kalau dulu mungkin 2025 aku masih full time gitu kan, masih full time job, tapi ternyata full time itu mengikat aku, jadi akhirnya aku jadi nggak punya waktu buat keluarga, jadi akhirnya aku nggak punya waktu buat ngembangin bisnisku sendiri gitu kan, jadi akhirnya aku memutuskan ya udah oke, lebih pengen tahun 2026 ini tuh bisa lebih fleksibel gitu, waktunya kita bisa lebih adjustable gitu. Nah, cuma kan semua keputusan kan pasti ada plus minusnya gitu ya. Oke, plusnya jadi punya waktu setiap hari bisa nganter anak ke sekolah gitu ya. Bisa ini tadi kayak tadi pagi anakku perform gitu, ya udah jam 9 sampai jam 11 tuh bener-bener di sekolah gitu kan, ngeliatin dia perform gitu. Nah, kalau aku kerja kantoran kan nggak bisa kayak gitu gitu. Nah, tapi minusnya apa? Ya minusnya bulanannya kita nggak apa nggak pasti gitu kan. Ya kadang banyak, kadang enggak gitu kan, namanya bisnis gitu kan. Jadi kita apalagi bisnisnya bisnis yang baru mulai gitu ya, kecuali kalau bisnisnya udah gede ya kita udah dapat bulanan gajian gitu. Tapi kalau bisnisnya kita masih up and down gitu kan, itu akan jadi nggak pasti gitu kan, jadi sesuatu yang tidak pasti gitu. Nah, tapi kembali lagi, jadi akhirnya aku plan high, let's say aku punya bisnis, aku punya target bisnisku pendapatannya segini gitu ya, atau pendapatan harianku atau bulananku aku bisa dapat berapa gitu. Nah, tapi aku expect nih, seandainya itu tidak terjadi, seandainya aku nggak mencapai target itu, aku harus ngapain gitu. Gimana caranya aku hidup gitu kan? Apakah aku harus punya side bisnis yang lain, ataukah aku harus apalagi nih, jadi trainer misalnya, atau seperti apa gitu. Nah, jadi sama gitu. Jadi teman-teman pun kalau misalnya di sini konteksnya juga konteks-konteks teman-teman yang masih mahasiswa, mungkin di sini ada yang beberapa mahasiswa gitu ya. Eh, Penting gitu, plan. Kalau misalnya aku bisa S2 lagi gitu kan. Aku pengen S2 ke luar negeri dapat LPDP. Fight till the end gitu ya. Aku selalu bilang fight till the end gitu. Nah, tapi disiapin gitu. Seandainya memang udah fight till the end tapi tetap nggak keterima, aku harus ngapain gitu. Jadi akhirnya hati kita itu sudah terbiasa buat mempersiapkan gitu. Nah, ini kalau aku ngobrol sama teman-teman para founders gitu ya, terus para CEO-CEO yang biasanya aku sempat berkesempatan kerja sama mereka gitu ya. Hal-hal seperti ini itu yang akhirnya membuat mereka itu istilahnya kalau anak sekarang bilangnya YOLO gitu ya. You only live once gitu kan. Jadi ngapain sedih gitu. Karena mereka itu sudah berekspektasi, ya udahlah kalau misalnya nggak kejadian, fine gitu. Berarti emang belum waktunya gitu. Nah, biasanya mereka akhirnya menjadi resilience gitu. Ini kan kita hari ini kan ngomongin resilience gitu ya. Resilience itu bukan berarti kita nggak pernah gagal gitu ya. Atau resilience itu bukan berarti kita wah selalu tangguh gitu ya, nggak pernah nangis, nggak pernah sedih, terus kayak nggak pernah ngeluh gitu. Nggak gitu. Namanya resilience itu artinya kalau aku dulu belajar dari mentorku ya Pak Handri Satriago, almarhum, dulu beliau CEO GE. Beliau tuh selalu bilang, Aji, namanya resilience itu adalah ketika kamu jatuh, kamu itu sudah mempersiapkan buat mantul lagi gitu. Itu namanya resilience gitu. Jadi bukan berarti kita selalu happy, selalu kuat gitu kan. Itu artinya resilience, enggak gitu. Namanya kita manusia, pasti ada fase-fasenya kita drop gitu ya. Fasenya kita benar-benar nggak termotivasi banget gitu. Fine, nggak apa-apa gitu. Kalau teman-teman lagi nggak termotivasi banget, take the time. Misalnya seharian nggak usah mikirin kerjaan, seharian nggak usah mikirin kuliah, atau mungkin 2-3 hari, fine, nggak apa-apa gitu. Bener-bener ngilang, tapi ngilangnya dikasih tahu teman-teman ya, jadi jangan yang tiba-tiba ngilang gitu, tapi ngilang yang direncanakan gitu. Jadi misalnya aku sama Kusnul aku lagi penat banget, aku akan ngilang 3 hari ke depan ya gitu.
Tapi seandainya kamu urgent banget, please call me. Jadi jangan WhatsApp, karena kalau WhatsApp aku nggak bales, karena aku lagi penat banget, atau aku lagi banyak masalah, tapi please call me gitu. Nah, tapi akhirnya ketika udah 3 hari, ya kita bisa balik lagi gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu udah stuck, ya kasih waktu buat kita mantul dulu, turun dulu gitu ya. Tapi udah disiapin nih, oke, after some time, I will be back. Gitu. Aku akan mantul balik gitu, bounce back. Gitu. Nah, jadi makanya kalau kata Pak Handri itu, kemampuan kita untuk bounce back, untuk kita kembali ke performance kita dari sebelum kita drop gitu ya. Nah, itulah namanya resilience gitu. Jadi orang yang resilience itu biasanya dia turun naik lagi, turun naik lagi, turun naik lagi gitu. Nah, dia punya kemampuan, punya kompetensi buat dia menaikkan dirinya ketika dia turun. Itulah namanya resilience gitu. Nah, itu tuh latihan teman-teman gitu. Sama lah kayak teman-teman misalnya di sini lagi latihan apa, misalnya main bulu tangkis atau nge-gym atau lagi main padel gitu ya. Yang resilient kan bukan yang berarti kalau nge-gym sekali badannya sakit habis itu mutung gitu kan gitu. Resilient itu ketika dia sakit habis nge-gym gitu ya, habis angkat beban, badannya sakit semua, dirasain sakitnya. Habis itu dia malam istirahat, tapi besok balik lagi ngangkat beban lagi gitu. Nah, itu namanya resilience. Sama hidup ini juga kayak gitu. Ketika beban itu berat, rasain aja sakitnya gitu ya, rasain capeknya. Istirahat dulu bentar, ketika udah fatigue istirahat, tapi habis itu angkat lagi gitu. Gitu sih, Kusno. Ya, ya, ya. Intinya adalah Mas sebenarnya kan resilience itu sesuatu yang sebenarnya naik dan turun harus terjadi, tapi mau nggak mau kita harus bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu ya Mas ya. Dan itu jadi salah satu poin penting Ya. juga sebagai kita as the leaders, pemimpin muda gitu, bertanggung jawab sama apa yang kita kerjakan itu juga jadi salah satu poin penting sih. Oke, thank you Mas Aji sharingnya. Aku mungkin ke Mas Agus. Sebenarnya kalau dari point of view Mas Agus atau pandangan Mas Agus kan tadi Mas Aji juga sempat mention juga ya tentang kepemimpinan diri dan self leadership gitu kan. Sebenarnya kalau dari Mas Agus sendiri bagaimana sih ngebangun self leadership agar tidak mudah terpengaruh dari tekanan-tekanan sosial gitu ya. Tadi kan Mas Aji sempat ngasih contohnya juga tuh kan dengan berbagai-berbagai tekanan-tekanan yang terjadi gitu. Gimana sih caranya kita bisa ngebangun self leadership salah satunya gitu, Mas? Masih di mute, sorry, Mas. Ya, self leadership ya Mbak ya. Kak Kusnul ya. Penting banget buat kita tahu value atau yang membuat kita happy. Kalau tadi Mas Darmaji bilang kan membuat bahagia gitu kan. Kita penting banget tuh. Grand why kenapa kita melakukan sesuatu gitu. Nah, itu yang membuat kita bisa survive lama gitu. Saya tertarik banget sama Mas Haji tadi bilang tuh hidup cuma sekali tadi ya, hidup cuma sekali tadi ya. Nah, itu powerful banget. Saya itu tahun kemarin saya bilang magic word saya itu adalah kalau saya this is just a life gitu. Ini cuma hidup gitu loh. Ini cuma hidup gitu. Artinya gini, kalau kita berusaha ngambil sebuah risiko yang sangat besar, banter-banternya apa sih gitu. Saya ingat banget waktu Deddy Corbuzier bilang nih, kalau saya kan dalam kondisi minus nih, kita ngambil sebuah keputusan besar, paling banter-banternya kita kembali ke sana gitu. Kecuali kita kayak raya nih, kita ngambil keputusan besar, terus kita jatuh banget gitu kan, kan gak mungkin kan gitu kan ya. Nah, tapi itu yang saya rasa membuat powerful banget gitu. Ya kita cuma hidup sekali dan ini cuma hidup gitu. Apa yang kita takutkan kita ngambil sebuah peluang atau ngambil sebuah ini banter-banternya apa sih gitu, banter-banternya kita hidup gitu-gitu aja kan gitu, maksudnya banter-banternya kita ya udah gitu, kita pasti bisa makan kan, kita pasti bisa ini kan gitu. Ya udah ketika kita punya mimpi udah kejar ke sana gitu. Nah, gimana kita bisa terus semangat lain situ dan bisa kuat terus ya, pastikan bahwa ketika kita ngambil kesempatan, kita melakukan sesuatu itu value kita, nilai kita, alasan kita ngambil itu benar-benar kuat kayak gitu. Kita tuh nggak kuat biasanya bukan karena kita nggak mampu, cuman alasan kita melakukan itu kurang kuat biasanya gitu. Itu kenapa kalau udah sambil mau coaching kan pasti kita selalu ditanya green why-nya kenapa tuh gitu. Saya pengen masuk S2. Kenapa penting S2 buat kamu kan sering banget tanya gitu kan gitu. Nah, kalau kita nggak tahu kita kenapa, terus alasannya cuma dari luar permukaan doang. Oh, saya mau S2, oh saya mau kerja, saya pengen dapat uang banyak gitu. Nah, itu kan paling permukaan ya gitu. Padahal uang itu kan cuma bukan standar gitu kan. Pasti ada sesuatu kenapa uang itu penting gitu kan ya. Oh, ternyata akhirnya
Kalau Mas Haji, saya ingin nganterin anak saya sekolah gitu. Kayak gitu kan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kuat gitu. Kayak saya juga resign kenapa? Karena saya pengen sama istri saya tiap hari nganterin anak saya sekolah gitu. Tiap hari bisa ketemu, saya bisa ngantor di rumah gitu. Sederhana itu kan. Tapi itu yang membuat kita akhirnya kuat gitu. Wah, tapi kalau saya resign ini udah hilang tuh, nggak ada bulanan lagi atau Mas Haji bilang tadi kan. Tapi ya kita butuh alasan itu. Kalau alasan itu kuat, mau gimana pun badainya itu bakal kuat. Ya, jadi menurut saya yang paling penting adalah kenali apa nilai kita, apa alasan grand why kita, kenapa melakukan sesuatu. Semakin kuat alasan kita melakukan sesuatu, semakin kuat juga semakin tangguh kita. Tapi semakin nggak tahu kenapa kita bertahan, kenapa kita melakukan sesuatu, itu yang bikin kita burn out, itu yang bikin kita jatuh nggak bangkit-bangkit lagi gitu. Menurut saya sih gitu, Kak Kusnul ya. Oke, siap Mas. Berarti adalah salah satu yang paling penting tahu dulu alasannya, strong why-nya. Kenapa sih apa kita lahir di dunia ini gitu kan? Kenapa sih kita memutuskan pilihan-pilihan itu gitu ya, Mas? Sebenarnya strong why itu akan nge-bring apa the value-nya juga gitu kan. Oke, siap. Thank you, Mas. Kalau Mas Aji gimana, Mas? Ya, benar sih gitu. Jadi ini sorry tadi belum nyapa Mas Agus. Tiba-tiba buru-buru langsung jawab pertanyaan aja, udah lama gak ketemu nih Mas Agus nih. Ya, ada Mas Haji nih. Luar biasa. Oke. Ya, agree sih. Jadi memang tadi ya apa bounce back itu kita nggak akan bisa bounce back kalau tadi reason why-nya itu nggak kuat gitu. Nah, yang semakin membuat tidak kuat itu adalah ketika why-nya kita itu karena why-nya orang lain. Jadi bukan why-nya kita gitu. Nah, gampangannya apa? Kita itu sekarang sering banget nge-compare gitu kan, nge-compare hidup kita gitu. Misalnya, why-nya kenapa kamu ambil keputusan ini? Oh ya, soalnya tadi misalnya di sosmed gitu ya, temanku mengambil jalan ini gitu kan. Atau lebih parah lagi kalau tadi motivator gitu ya, misalnya, oh Deddy Corbuzier bikin podcast, jadi saya bikin podcast gitu. Nah itu kayak why gitu kan. Why-nya Deddy sama why-nya kamu tuh is totally different gitu kan gitu. Nah, karena ketika kita memakai why-nya orang lain, jadi akhirnya kita itu jadi nggak mengerti mengapa why itu diambil gitu. Misalnya kayak tadi, kenapa kok aku memutuskan untuk nggak kerja kantoran dan full benar-benar ngelakuin bisnis sekarang ya karena tadi why-nya aku untuk anakku gitu, bukan bukan karena aku ngelihat temenku bisa nganterin anaknya ke sekolah gitu. Terserah lah ya gitu. Atau misalnya ngelihat siapa yang suka nganter dulu kan banyak pejabat-pejabat gitu kan nganterin ke sekolah Pak Anies gitu kan nganterin anaknya naik motor gitu atau Pak Ganjar gitu naik motor itu oh ya abis itu aku yaudah deh aku mau kayak mereka gitu ya fine gitu ya buat memotivasi fine tapi kalian atau kita itu harus punya why-nya kita sendiri gitu karena kalau why-nya kita sendiri ini ya nanti misalnya ketemu Kusnul gitu nanti Kusnul saya ketemu aku tapi kan nggak enak mas aku enak dong aku kerja kantoran ya urusan lo itu kan hidup kamu gitu. Hidup aku pengen pengen setiap pagi nganter anak gitu kan ya, jadi akhirnya kita jadi kuat gitu akhirnya kita jadi nggak kalau istilahnya orang Jawa itu miar miur gitu ya jadi kayak pohon itu teman-teman kalau kena angin itu dia miar miur gitu jadi dia ngikut anginnya kemana gitu nah tapi kalau pohon yang kokoh itu dia tegak gitu kan jadi ya saya melakukan ini ya karena ya I know this is important for me gitu kan dan tadi I know this is my why gitu. Sebenarnya kayak misalnya selain aku bisa nganter anak gitu ya, dengan waktu yang lebih fleksibel apa why lainnya adalah terkait dengan masalah agama gitu kan kalau dulu itu aku kerja kayaknya sholat itu mepet-mepet banget waktunya gitu ya karena harus meeting ini aku nggak bisa ngatur waktunya gitu sedangkan kayak tadi Mas Agus kalau di rumah gitu ya kita bisa ngatur sendiri gitu kan oke jam 11.30 selesai karena 30 menit lagi mau duhur gitu kan jadi aku bisa siap-siap ke masjid habis itu pulang masih bisa ngaji gitu kan jam 5 sore bisa tutup karena udah persiapan maghrib bisa ngaji bareng anak gitu. Jadi this kind of things yang aku nggak bisa temuin menjadi bulanan gitu kan. Nah tapi balik lagi gitu, mungkin nggak semua orang seprivilege itu gitu kan. Ya memang adanya itu pilihan yang tersedia adalah yang kerja sebagai ASN misalnya atau kerja kantoran gitu. Ya udah gitu. Itu adalah jalan atau hidup yang memang ditakdirkan atau ditentukan Tuhan buat kita gitu. Jadi nggak usah nge-compare gitu. Wah, misalnya pulang dari sini gitu. Wah, enak ya Mas Haji punya bisnis sendiri. Kok aku jadi ASN? Nah, akhirnya jadinya tadi tidak bahagia lagi kan. You always compare
your life with others gitu. Jadi waktu kita itu habis buat nge-compare diri kita dengan orang lain daripada menikmati hidup kita sendiri gitu. Nah gitu. Jadi balik lagi, you only live once gitu kan. Ya enjoy your life gitu. Semua orang itu punya jalannya masing-masing. Kita itu punya kehidupannya kita masing-masing. Yang paling penting adalah dinikmatin gitu. Itu sih betul. Jadi penting banget tahu why-nya kita dan never compare our why with others why gitu. Karena semua orang punya why-nya masing-masing dan itu beda gitu. Ya, ya, betul, betul, Mas. Sebenarnya kan jadi salah satu penting ketika kita udah tahu kenapa kita melakukan ini, kenapa kita memutuskan ini, gitu ya. Dan itu akan menjadi pegangan yang paling kuat ketika kita lagi ada tantangan yang terjadi, tantangan sosial atau tantangan yang mungkin di luar diprediksi nanti di 2026 nanti gitu ya, Mas. Oke, thank you Mas Aji buat insight-nya, berbagi pengalamannya juga gitu kan. Mungkin aku izin bertanya gitu ya, izin bertanya lagi kepada Mas Aji, mungkin ditujukan kepada Mas Aji gitu ya. Kalau tadi kan ngebahas soal self leadership ya Mas, dan sekarang mau ngebahas soal resiliensi. Nah, tadi kan Mas Aji juga di awal juga sempat mention bahwa resiliensi adalah salah satu poin penting yang harus jadi mental kita gitu ya, mentalitas kita menghadapi 2026 nanti ke depannya gitu ya. Sebenarnya dari berdasarkan pengalaman Mas Aji ketemu banyak pemimpin-pemimpin muda gitu kan, apa sih sebenarnya tantangan terbesar generasi muda untuk mereka bisa nemuin identitas diri dia sendiri gitu kan? Apa tantangan yang paling besarnya gitu Mas? Kan Mas Aji tadi juga share cerita sama teman-teman pemimpin muda lainnya yang Mas Aji sempat ketemu gitu. Tapi secara garis besar sebenarnya tantangan yang kedepannya akan ditemui yang secara garis besar tuh apa sih Mas gitu di 2026 nanti biar teman-teman tuh tahu dan sudah tahu kebayang dan bagaimana nanti mensolusikannya gitu. Ya, dari tahun dulu deh ya, 2006 banyak yang bilang still unpredictable gitu kan. Jadi ya emang kita harus siapin the worst scenario gitu kan. Ya kayak tadi aku bilang kan selalu plan for the best but expect for the worst gitu kan. Ngerencanain boleh terbaik tapi tetap jaga-jaga nih kalau ada apa-apa gitu kan. Gitu. Nah, cuma kalau tadi relate-nya sama anak muda, aku nggak tahu ini apakah semua anak muda itu sama atau enggak gitu ya. Cuma memang dari teman-teman yang aku sering ngobrol, tantangannya teman-teman itu agak berbeda sih sama tantangan pada saat aku dulu mungkin seumuran teman-teman gitu ya. Jadi generasi kami millennials gitu ya, itu tuh kita masih sempat ngerasain yang namanya proses gitu ya. Jadi kayak dulu itu aku masih ngerasain mau dengerin lagu itu harus beli kaset gitu ya. Mungkin Mas Agus juga pernah ya, beli kaset, beli Walkman-nya dulu, Walkman yang mesti nabung gitu kan. Jadi kayak kita tuh ada proses untuk buat dengerin lagu yang kita suka gitu. Itu pun cuma dapat satu kaset. Jadi itu aja diulang-ulang gitu kan. Tapi kalau sekarang kan teman-teman itu digital native gitu ya. Jadi lahir itu udah ada digital. Yang lebih parah lagi nanti alpha dan beta gitu ya. Beta terutama ya. Beta itu AI native gitu kan. Jadi mereka lahir udah ada AI. Jadi everything very fast gitu. Nah, jadi selalu diskusinya sama aku itu adalah bagaimana ya Kak caranya saya itu bisa tahan sama proses gitu. Tahan sama proses dan kedua pasti selalu pertanyaannya adalah gimana supaya nggak nge-compare prosesnya kita sama prosesnya orang gitu. Karena dua ini itu pertama proses kenapa jadi lebih cepat itu karena digital. Yang kedua, kenapa kalian compare satu sama lain? Karena adanya sosmed gitu. Dan teman-teman itu lahir pada saat teman-teman lahir dua-duanya itu udah ada. Digital udah ada, sosmed udah ada gitu. Jadi akhirnya tantangannya lebih kompleks lagi gitu. Nah, cuma my advice gitu ya, kalau misalnya bisa advice, kita itu harus meluangkan waktu beberapa diritualkan gitu ya, dirutinkan itu buat disconnect teman-teman gitu. Jadi disconnect dari HP kita, disconnect dari sosmed kita gitu ya, atau batasin sosmed kita dan being grounded aja gitu. Jadi back to offline gitu. Back to offline itu artinya apa? Nggak megang HP, jalan ke taman gitu kan, jalan ke perpustakaan, baca buku fisik di perpustakaan, baca buku fisik di taman gitu kan. Atau sesimpel ya kalau aku tuh sekarang rutin tuh kalau weekend itu sebisa mungkin HP ku itu aku charge di kamarnya di atas gitu kan. Dan pagi itu kalau bisa pagi sampai siang atau sore main sama anak. Jadi bener-bener offline, ngobrol sama orang gitu.
gitu. Nah, itu tuh lumayan menurunkan ini ya, menurunkan anxiety gitu. Karena kan teman-teman semakin sering kita tuh di sosmed ngelihat kehidupan orang itu semakin anxiety gitu. Nah, kalau dulu zamanku gitu ya, mungkin misalnya aku satu sekolah sama Mas Agus gitu. Aku tuh cuma nge-compare teman sekolahku yaitu Mas Agus. Tapi kalau teman-teman sekarang itu teman-teman bisa nge-compare sama tadi misalnya Jerome Pauline gitu kan yang kayak teman-teman kenal aja kagak gitu ya. Terus kayak nge-compare kok enak ya Jerome Pauline udah bisa dapet followernya udah banyak, duitnya banyak gitu kan. Jadi kita nge-compare dengan orang yang bahkan kita kenal aja enggak gitu. Nah, itu bahayanya dunia sekarang gitu. Jadi my advice yang paling simple, stop comparing gitu. Back to offline, back to our life gitu. Jadi kembali ke kehidupan kita, kembali ke keluarga, ngobrol sama adik, ngobrol sama ibu gitu. Itu bener-bener itu back to basic aja gitu. Itu sih Gus Nur. Karena 2026 balik terkait 2026 lagi gitu ya. Di sosmed pasti ada yang bilang mau perang dunia ketiga lah gitu kan. Ada yang bilang Indonesia mau bangkrut lah gitu kan kayak wah ini MBG ngabisin duit pasti berarti bentar lagi Indonesia bangkrut gitu kayak too many noise tapi too less voice gitu. Jadi kita itu terlalu banyak dalam hidup kita itu noise gitu ya. Tapi kita itu terlalu sedikit voice-nya, suaranya itu kedikitan gitu. Jadi terlalu banyak kayak informasi oh akan gini akan gitu ada orang ini kayak jadi kayak kesannya dunia ini itu jahat banget gitu. Dunia ini tuh jahat banget, pemerintah Indonesia itu korup banget gitu ya. Padahal masih banyak kayak kemarin aku misalnya ngurus KTP gitu ya. Banyak banget juga orang-orang ASN yang nolongin aku dan nggak minta bayar, nggak minta apa, cepet kerjainnya gitu dan mereka baik gitu. Pemerintah ada yang baik gitu. Kayak dunia misalnya nih kayak kemarin, ini simple banget gitu ya. Aku itu ke Alfamart gitu ya, parkir. Terus habis itu dibantuin sama orang gitu. Dibantuin sama orang buat bundur gitu kan. Aku sebagaimana layaknya orang Jakarta gitu ya, sudah bernegatif thinking. Wah ini orang pasti minta duit nih gitu kan. Tapi ternyata enggak. Dia nggak habis nganterin aku, habis iniin aku, bantuin aku keluar mobilnya. Karena emang di situ nggak ada tukang parkir ya. Bantuin aku keluar, habis itu dia pergi. Dia tuh jadi kayak, guys, di dunia ini tuh masih banyak orang baik loh gitu. Cuma media itu menceritakan selalu yang buruk-buruk. Jadi akhirnya kita itu anxiety gitu. Jadi kalau teman-teman mau baca itu ada buku, aduh bukunya siapa ya? Itu isinya berita baik semua gitu. Jadi inti dalam buku itu adalah di media nggak mungkin mereka itu menceritakan hal baik. Pasti yang diberitakan itu adalah hal buruk gitu kan. Ada kecelakaan lah, ada tukang, ada copet lah, ada koruptor lah gitu. Nggak mungkin tuh nyeritain Mas Agus hari ini sharing menjadi orang baik di di Taras Belajar. Nggak mungkin kan diberitain gitu kan. Padahal banyak banget teman-teman. Dalam sehari itu lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Cuma kita karena kita sibuk di sosmed, jadi akhirnya kayaknya kita tuh didamping sama sesuatu yang buruk gitu. Gitu sih Gus Nur. Jadi advice-nya di offline. Be offline. Be offline dan fokus sama diri sendiri sebenarnya ya, Mas, dengan Fokus berbagai diri sendiri, fokus sama family gitu ya. ya, Jadi yang family. orang-orang yang memang circle terdekat kita lah gitu ya. Oke, siap siap. Thank you Mas Aji buat sharingnya. Mungkin Mas Agus mau nambahin terkait yang Mas Aji tantangan terbesar selama ini kan juga manage anak muda juga ya. Dan tantangan terbesarnya seperti apa kalau versinya Mas Agus? Kurang lebih sama ya dari Mas Aji tadi. Jadi banyak pilihan, tapi sedikit ruang refleksi kayak gitu. Dan mereka rata-rata kita itu karena tadi nggak melewati proses tadi seperti Mas Haji tadi bilang ya, jadi ya dibentuknya dengan kemudahan, keinstanan gitu ya. Jadi kita banyak pilihan, tapi kita jarang ngelihat sebenarnya apa yang kita mau kayak gitu kan ya. Sekarang prosesnya seperti apa gitu. Jadi mungkin jadi tingkat kesabarannya jadi kurang untuk melewati proses kayak gitu ya. Jadi saya rasa itu sih. Jadi kalau anak muda sekarang dan saya lihat juga di Pondok Inspirasi teman-teman yang bersama mereka ngerjain kuliah sekarang ada ChatGPT gitu kan ya. Terus ngerjain apapun ada sekarang AI. Jadi mudah banget gitu. Dan ternyata membuat hidup lebih mudah itu berbahaya juga ternyata kayak gitu. Membuat kita tidak mengoptimalkan kondisi kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa memakan dengan benar kayak gitu ya. Jadi saya rasa paling penting adalah
kita sering-sering refleksi diri kita. Dan bener banget Mas Haji itu loh, back to offline tuh keren banget sih. Back to offline tuh keren banget ya. Saya dulu waktu kerja tuh pernah ngalamin tuh, pengen nyobain gitu kan ya, di tengah hidup piku coba back offline. Bener, tenang banget. Hari weekend saya coba gitu. Cuman memang hari Seninnya banyak yang nanya, lu kemana kemarin? Gitu back offline. Malah luar biasa emang. Pak, Mas, tolong lihat. Nah, jadi itu penting banget back to offline, ngilangin HP itu kita tuh terkoneksi banget sama teman, sama grounded banget gitu. Jadi itu penting banget ya, kayak gitu tuh oke banget deh. Dan teman-teman harus cobain gitu, back to nature, back to offline itu, terus kemudian refleksi diri itu bener nggak ini yang saya mau atau ini yang nggak saya mau, itu harus sering-sering refleksi dan harus berani itu. Kadang-kadang kita udah tahu nih, oh ya benar, saya nggak ini, saya tuh pengen begini. Tapi saya lihat orang banyak begini, lebih happy begini gitu kan ya. Nah, benar-benar direfleksi dirinya dan berani ngambil keputusan setelah itu. Tapi kalau udah refleksi, kita udah tahu salah kita gimana, tapi kita action apa-apa itu sama aja gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, back to offline oke, terus refleksi diri sama action ya, berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Yes, ya. Oke, siap-siap. Thank you, Mas Agus, sharingnya. Mungkin kalau tadi kan dijelasin juga sebenarnya bentuk-bentuk tantangannya tuh ada apa aja. Terus juga sebenarnya apa mentality resilience seperti apa ciri-cirinya, dan tadi juga dijelasin juga sama Mas Agus dan Mas Aji gitu ya, bahwa ada beberapa case sebenarnya kalau kita udah bawa value kita, terus kita tahu strong why kita, terus jangan compare atau jangan bandingin diri kita sama orang lain, itu kayaknya jadi salah satu mentalitas sebenarnya untuk kita bisa tetap resilient dan tetap apa ya, tetap bisa menghadapi 2026 ke depannya, Mas. Jadi mungkin kalau aku sedikit pertanyaan lagi, Mas, kalau dari Mas Aji dan Mas Agus gitu, bagaimana sih untuk bisa ngejagain mental mental kita untuk tetap adaptif gitu ya di tengah perubahan yang mungkin nanti di 2026 cepat dan di luar prediksi. Tadi kan beberapa mentalitasnya gitu, tapi ada hal lain nggak ya Mas yang mungkin yang bisa dilakukan dalam waktu konkret atau apa gitu? Silakan mungkin Mas Agus dulu. Kalau untuk memperbaiki mental ya, ya itu tadi ya, yang pertama itu adalah refleksi diri itu ya. Em, Teman-teman coba deh pause ya. Pause artinya, saya yakin di otak kita itu banyak banget yang sedang bersuara, ngobrol gitu. Coba pause dan benar-benar dengerin sebenarnya apa yang saya mau. Refleksi diri dulu gitu. Ya. Terus kemudian cari apa yang benar-benar teman-teman cari. Grand why-nya apa? Seperti itu ya. Itu yang menentukan langkah awal, yang menentukan kita nanti apakah nanti kita akan tetap stay dengan apa yang kita lakukan sekarang atau enggak. Kayak gitu. Terus offline tadi, ya bersemedi, teman-teman coba bersosialisasi secara humanis ya, secara manusia, benar-benar secara manusia, dan temukan sesuatu yang mungkin nggak teman-teman temukan di sosial media. Kalau memang selama ini kita banyak di sosial media kayak gitu. Ya, jadi saya rasa dua hal itu, refleksi dan tadi itu ya offline itu. Kita ngobrol sama orang lain. Yang paling dekat ya refleksi. Ya, cari tahu apa yang sebenarnya saya mau kayak gitu ya. Jadi saya rasa paling mungkin, paling konkret, paling cepat yang dilakukan ya itu. Ya, itu sih Kak. Ya. Siap. Thank you Mas Agus. Mungkin Mas Aji nambahin dikit Mas sebelum kita sesi Q&A habis ini. Oke. Ya simple aja ya. Jadi buat yang paling bisa gampang langsung dilakuin gitu ya. Kembali ke, karena aku dari sudut pandang Islam gitu ya. Di Muslim itu kan kita selalu basicnya kita beragama itu kan dua ya, bersyukur dan bersabar gitu kan. Jadi ketika kamu dapat kebahagiaan ya kamu bersyukur gitu kan. Kalau kamu lagi sedih ya kamu bersabar gitu. Jadi akhirnya ini yang tadi benar relate nanti pertanyaannya sama pertanyaan Sania ya, ngomong tentang self leadership gitu. Jadi self leadership itu adalah gimana cara kita mengelola diri kita gitu. Karena dengan syukur dan sabar itu cara kita buat menstabilkan diri. Jadi kalau teman-teman itu lagi dapat keuntungan itu nggak senang-senang banget gitu ya, nggak kayak senang terlalu senang. Jadi akhirnya nanti begitu ada sedih teman-teman langsung kebanting gitu kan. Jadi kita selalu diingatkan bahwa oh ketika dapat sesuatu yang membahagiakan, ingat ini bukan punya kamu loh gitu. Ini pemberiannya dari Tuhan, pemberiannya Allah, maka bersyukur. Akhirnya kita turun tuh. Oke ya benar juga ya. Sekarang saya bisa punya pendapatan
itu karena Tuhan, bukan karena aku gitu. Begitupun juga sebaliknya gitu. Ketika kita lagi under pressure banget gitu ya, kok ini kayaknya bisnis nggak jalan-jalan misalnya gitu kan, terus misalnya kok kerjaan susah dapetnya, atau teman-teman yang lagi mengusahakan sesuatu kok nggak segera berbuah-berbuah gitu ya. Ya Tuhan atau Allah juga mengingatkan gitu ya bahwa bersabar gitu. Jadi ketika belum datang ya memang kita diminta untuk sabar. Jadi akhirnya kita nggak sedihnya juga nggak sedih-sedih banget gitu. Karena yang paling penting buat kita itu dalam hidup gitu ya, itu kalau misalnya ada fluktuasi itu nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi waktu happy dikit doang, waktu sedih dikit doang. Nah, jadi naiknya tuh dikit gitu. Yang bikin kita kebanting gitu ya, itu tuh kalau terlalu jauh. Waktu happy happy banget, waktu jatuh jatuh banget gitu. Nah, syukur dan sabar itu gampang bisa dimulai dari hari ini banget gitu. Nanti malam coba teman-teman syukuri aja gitu hari ini, teman-teman apa sih yang bisa disyukuri gitu kan. Dan kira-kira teman-teman apa yang masih teman-teman harus diminta Tuhan untuk tetap bersabar gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang muslim waktu misalnya lagi ada masalah waktu sholat gitu ya, ya benar-benar direfleksikan gitu. Waktu takbiratul ihram, waktu Allahu Akbar gitu kan, berarti kan ya Allah Maha Besar, berarti kan nggak ada apapun di dunia ini termasuk masalah kita yang lebih besar daripada Allah gitu kan. Lalu ada Allah yang selalu lebih besar dari apapun gitu. Nah, jadi akhirnya kita jadi sabar gitu. Itu praktek yang paling gampang banget buat sabar gitu. Kalau syukur ya alhamdulillah gitu. Jadi kita mensyukuri semuanya gitu. Semuanya nggak mungkin bisa kejadian kalau nggak memang Allah yang kasih gitu. Gitu sih Gusno. Itu Yes. two things yang simple banget bisa dilakuin kapanpun. Nggak perlu training framework yang gimana-gimana gitu ya. Setelah ini pun kalian bisa langsung lakuin. Tapi kalau aku biasanya ritualnya malam. Jadi malam kalau mau tidur gitu supaya tidur kita tenang gitu ya. Jadi yang kayak ya Allah seneng banget hari ini akhirnya misalnya aku gitu ya. Wah, seneng banget hari ini akhirnya aku bisa sharing lagi di teras belajar ke teman-teman gitu kan. Terus misalnya bersabar, oh iya aku memang masih sulit, tapi aku yakin kamu pasti punya rencana yang lebih baik. Udah, dua hal itu. Jadi tidurnya tenang. Pagi-pagi bangun happy. Iya, iya, betul, 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 Mas. Sebenarnya kan, sebenarnya rasa syukur sebenarnya harus ada dalam diri kita sebagai manusia. Dan itu kayak paling gampang yang bisa dilakuin setelah meeting, setelah teras belajar ini. Dan ya sesuatu yang harus kita syukuri menghadapi nanti di 2026 gitu ya, Mas. Oke, terima kasih Mas Aji, Mas Agus untuk sesinya hari ini. Selanjutnya mungkin kita buka sesi pertanyaan, mungkin Mas satu atau dua pertanyaan, gak apa-apa ya Mas Aji, Mas Agus, gitu. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Aji dan Mas Agus silakan di raise hand Zoom-nya, dan juga kalau misalnya ada yang mau di chat, silakan di chat. Nanti yang paling teratas akan saya bacakan dan nanti bisa dibantu jawab kepada Mas Agus dan Mas Aji gitu. Oke, siap Mas. Oke, kalau gitu izin mulai dari Tasya Hamidah Bahar. Boleh Tasya? Sania. Tania, sorry Tasya, Tania. Silakan Tania. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Kusnul ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Hamidah Bahar dari Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya ke Mas Aji dan Mas Agus. Yang pertama, untuk Mas Aji dulu, bagaimana kepemimpinan diri atau self-leadership dapat dikembangkan secara sadar agar tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga mampu memberikan dampak kolektif dan berkontribusi pada lingkungan sekitar. Dan untuk Mas Agus, dalam menghadapi tekanan akademik, karir, dan ekspektasi sosial di era 2020, seperti apa yang paling efektif untuk menjaga kesehatan mental sekaligus mempertahankan produktivitas jangka panjang? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, aku rekap ya Mas Aji dan Mas Agus. Jadi pertanyaannya untuk Mas Aji, bagaimana self leadership itu bisa dikembangkan secara sadar agar nggak hanya fokus untuk diri dia pribadi, tapi juga mampu memberikan dampak yang bisa kolektif, terus juga berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Jadi self leadership yang bisa bareng-bareng gitu ya, terus juga bisa memberikan dampak untuk sekitar gitu. Mungkin Mas, silakan Mas Aji. Ya.
Oke, jadi teman-teman, ketika kita ngomongin self leadership harus tahu dulu ya, self leadership itu sebenarnya apa sih? Self leadership itu dibagi tiga, teman-teman. Self leadership itu bagiannya itu ada namanya self concept, ada namanya self awareness, ada namanya self regulation. Itu tiga-tiganya itu self leadership. Gitu. Artinya apa? Self concept itu artinya tadi aku udah sempat bilang why gitu kan. Find your why, find your purpose. Jadi kenapa? Kenapa kita hidup di dunia ini? Gitu kan. Nah, kalau tadi gimana caranya supaya nggak berfokus kepada diri gitu ya. Nah, kalau why-nya kamu atau kita gitu ya, itu hanya untuk diri kita sendiri, itu nggak ada habisnya teman-teman. Karena akan semakin kamu go deeper, semakin jauh yang dikejar. Tapi ketika why-nya itu untuk orang lain, maka semakin banyak kita lakukan, kita akan semakin bahagia. Ini ada penelitiannya ya teman-teman. Jadi katanya kita sebagai manusia kecenderungannya ketika kita mengejar sesuatu dan itu tercapai, kita ingin lebih gitu. Nah, jadi apapun teman-teman mau ngejar uang, mau sekarang maunya berapa? 10 juta. Ketika teman-teman dapat 10 juta, happiness-nya teman-teman hilang. Karena teman-teman akan berpikir untuk 50 juta. Kalau 50 juta udah dapat, hilang lagi. Karena teman-teman berpikir untuk 100 juta dan seterusnya. Gitu. Kalau misalnya yang dikejar itu apa? Misalnya sekolah, misalnya gitu ya. S1, S2, begitu dapat, mengejar S3, dan seterusnya gitu. Nah, tapi ketika yang dikejar itu adalah membuat orang lain bahagia atau membantu, gitu. Maka ketika teman-teman itu udah bantu, misalnya aku bantu Kusnul, wah aku happy. Maka aku pengen bantu lagi, aku akan bantu, jadi pengen bantu Agus, gitu. Ketika aku bantu Agus, happiness-nya bertambah. Jadi beda sama uang sama tadi. Ada artikelnya gitu. Jadi semakin teman-teman itu fokusnya hanya kepada diri sendiri, maka teman-teman semakin itu tercapai, teman-teman akan semakin haus. Jadi kayak teman-teman itu minum air laut, haus, begitu tapi diminumin air laut makin haus, nggak makin kenyang. Tapi ketika fokusnya itu kepada orang lain, membantu orang lain, semakin teman-teman minum, semakin teman-teman itu kenyang dan akhirnya pengen lagi supaya lebih kenyang lagi, gitu. Ini pilihan hidup gitu ya. Makanya mungkin kalau Sania lihat banyak banget kok orang-orang yang mengejar dunia banget gitu ya dan nggak ujung-ujungnya nggak bahagia-bahagia gitu. Kayak misalnya Amerika gitu. Apa coba lihat semboyannya mereka gitu kan. Pursuit of happiness gitu. Jadi happiness tuh dikejar. Akhirnya dikejar terus nggak happy-happy gitu kan. Dikejar terus kan makin dikejar makin jauh. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Muslim, dan kita sebagai orang-orang beragama gitu ya, happiness itu datangnya dari dalam hati, nggak usah dikejar. Gitu. Ketika kita ketika kita itu sudah senang, ketika kita itu bersyukur tadi, dengan sendirinya kita happy, gitu. Simple, nggak usah dikejar. Gitu. Nah, jadi supaya strategisnya itu tadi ngomongin tentang self concept, jadi tentang purpose, tentang diri, tentang why, tentang value. Nah, itu tuh konsep. Awareness itu beda lagi. Kalau self awareness itu adalah kita mengerti kapan kita lagi sedih, kapan kita lagi happy, kapan kita lagi worry, kapan kita lagi anxiety. Nah, itu kemampuan kedua dari self leadership. Nah, yang paling penting yang terakhir self regulation. Ketika teman-teman lagi sedih, teman-teman mampu meregulasi diri. Gimana ya caranya supaya sedih saya itu tidak destruktif, tidak merusak. Kalau yang cowok-cowok gitu ya, gimana ya supaya kalau saya sedih, saya nggak ngerokok sampai menghancurkan paru-paru saya sendiri, gitu. Apalagi saya nggak minum sampai hati saya rusak, gitu kan. Misalnya lagi diputusin pacar, gitu ya, gimana caranya supaya saya bisa nggak merusak diri saya sendiri. Kalau saya lagi dipecat dari kantor, gimana saya tidak merusak diri saya sendiri. Nah, itu namanya self regulation, gitu. Nah, tiga-tiganya itu tadi aku bilang tiga-tiganya ketika teman-teman beragama itu selesai gitu. Jadi kembali lagi back to basic. Jadi aku selalu bilangnya solusi dalam hidup ini tuh nggak ndaki-ndaki istilahnya kalau kata orang Jawa gitu ya. Nggak tinggi-tinggi kok, gitu. Simple. Back to basic aja gitu. Nanti teman-teman akan dengan sendirinya eh, akan kembali gitu. Kita akan stabil lagi, akan zen. Gitu. Of course kita akan beberapa hari kita akan ada permasalahan, tapi kita yang paling penting kita bisa balik lagi, bisa landai lagi, kita bisa handling the situation gitu, kita nggak panik, kita nggak sedih berkepanjangan gitu sih Tania ya. Makanya penting banget, makanya aku selalu bilang sama teman-teman pemimpin.id itu kita yang paling penting itu adalah pelajaran tentang leading self.
Kalau teman-teman gagal dalam kita memimpin diri kita sendiri, maka kita akan gagal dalam memimpin orang lain gitu. Akhirnya kita itu meminta orang lain atau menggunakan orang lain untuk kebahagiaan kita, dan itu nggak akan membuat kita bahagia gitu. Karena bahagia itu datangnya dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain yang membuat kita bahagia gitu. Gitu sih, Sania ya. Oke, siap. Thank you, Mas Aji. Mudah-mudahan udah terjawab, Sania, terkait pertanyaannya. Mas Aji, sepertinya aku dengar harus leave sekarang ya, Mas ya? Ya, oke, Mas. Kalau kayak gitu, gak apa-apa. Aku Mungkin harus izin closing statement jalan. terakhir, Mas. Ya, closing statement terakhir. Oke. Abis itu boleh Mas Aji leave buat teman-teman semuanya di sini. Oke, makasih banget. Tadi ada teman-teman yang sampai ada apa nginin foto Mas Ahmad Fajri ya. Halo. Kalau thank you loh ya. Dan teman-teman semua thank you banget udah mau datang ke teras belajar. Please feel free. Insya Allah kita akan bikin rutin lagi. Dan ini insya Allah bukan teras belajar terakhir. Aku akan lebih banyak juga akan sharing ke teman-teman semua. Jadi kalau yang tadi belum sempat terjawab semua, sorry banget. Nanti yang masih penasaran DM ke aku aja ya di IG, nanti kita bisa ngobrol gitu. Nah, terakhir closing itu ya teman-teman. Kembali lagi, sorry banget kalau misalnya konsepnya aku dalam konsep Islam, karena itu aku yang ngerti ya, bukan berarti aku gimana-gimana, cuma aku ngertinya itu gitu. Di Tuhan itu nggak pernah bilang bahwa hidup kita itu akan baik-baik aja gitu ya, nggak pernah sekalipun beliau janji. Tuhan itu menjanjikan bahwa hidup kita itu baik-baik aja gitu. Tapi yang Tuhan janjikan itu adalah Tuhan akan ada selalu di dekat kita, bahkan jauh lebih dekat daripada urat nadi kita gitu kan. Jadi sama nih konteks 2026 gitu. 2026 itu nggak akan baik-baik aja teman-teman. Tapi insya Allah gitu ya, Allah Tuhan itu nggak akan ninggalin kita, jadi nggak usah khawatir. Gitu. Ya kalau di Islam gitu kan, katanya Umar bin Khattab gitu kan bilang kenapa beliau nggak pernah takut gitu ya, karena beliau bilang ketika aku tahu di belakangku ada Allah, aku nggak akan takut dengan apapun, karena ya udah gitu, buat apa lagi gitu. Jadi seiman itu. Jadi kita teman-teman semua kalau kita beriman, kalau kita yakin Tuhan itu selalu ada di belakang kita gitu ya. Mau perang dunia ketiga kayak mau Indonesia korupnya kayak gimana pun gitu ya. Insya Allah kita akan diselamatkan gitu sih. Tapi kebalikannya nih, kalau teman-teman makin jauh, nah itu yang justru dikhawatirkan gitu ya. Kalau teman-teman makin jauh dari Tuhan, teman-teman makin jauh dari agama kita, itu yang justru harus dikhawatirkan daripada adanya perang dunia ketiga gitu. Itu sih Kusnul. Jadi insya Allah 2026 akan fine, kita semua akan melewati dengan baik. Target-target kita insya Allah tercapai, seandainya pun enggak, maka kita akan dapat pelajaran yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Kira-kira gitu. Siap. Thank Terima you ya kasih teman-teman Mas semua. Aji untuk waktunya. Terima kasih banyak. Terima Semoga ini kasih. menjadi Aku insight izin bersama duluan. ya. Terima kasih ya Mas. Bye-bye. Ya, Mas. bye-bye semuanya. Oke, kita lanjut kepada Mas Agus. Mas, tadi ada pertanyaan dari Sania gitu ya, belum terjawab gitu ya. Jadi pertanyaan buat Mas Agus, dalam menghadapi tekanan nanti di 2026 gitu ya, ada tekanan akademik, terus karir, terus ekspektasi sosial juga. Gimana sih strategi refleksi dan regulasi diri seperti apa yang paling efektif untuk menjaga kesehatan mental sekaligus mempertahankan produktivitasnya nanti di 2026, Mas gitu. Oke, baik Kak Husnul. Ini Sania ya dari WNJ. Ini dari pertanyaan pertama itu udah tekanan ya. Jadi memang udah stres duluan ini. Oke, apa ya? Oke, baik. Dari pertanyaan udah kata-kata udah tekanan gitu ya. Oke, baik. Apa namanya Kak Sania ya gitu. Strategi refleksi ya. Strategi refleksinya itu menurut saya ada tiga teman-teman ya, ada tiga tuh. Yang pertama tadi itu kita mengenali diri kita, itu penting banget ya, mengenali diri, mengenali kalau Mas Aji tadi bilang self leading ya gitu. Jadi harus paham diri itu maksudnya nggak cuma tentang siapa saya, tapi apa kekuatan saya, apa yang sebenarnya saya mau kayak gitu. Kalau teman-teman ingat itu ada ini apa Sun Tzu bilang kalau nggak salah ya, dibilang kalau kita tahu diri kita, tahu musuh kita, maka berapa kali pun kita bertempur, kita pasti menang gitu ya. Nah, itu penting banget kita tahu diri kita. Jadi satu kita tahu
Yang kedua, setelah kita tahu tujuan kita apa, kekuatan kita apa, dan masih relevan apa enggak, kita action. Ini paling penting nih, action. Ada satu hal kecil yang kita lakukan. Oh, saya tahu nih, saya seorang mahasiswa UNJ yang cita-cita saya adalah ingin jadi dosen. Actionnya apa setelah itu, gitu ya? Apakah yang saya lakukan saat ini relevan dengan apa yang saya kerjakan? Kalau nggak relevan, ya udah ganti, kayak gitu. Setelah action, pasti ada yang berubah lagi to learn kita habis itu. Kita jatuh, kita sukses, apa kita sebenarnya yang kita lakukan itu nggak bagus dan seterusnya, nggak works dan seterusnya, kita learn. Tiga itu aja. Kita refleksi, kita action lagi, kita learn lagi. Apa yang kurang? Refleksi lagi, kita learn lagi, gitu aja terus. Sampai kita ketemu sama apa yang kita cari. Kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua tentang menjaga kesehatan mental sebelum mempertahankan posisi jangka panjang itu, yaitu tadi. Saya pernah nanya ke Pak Salman. Beliau tuh sangat semangat sekali ya kemana-mana, sangat kuat sekali gitu ya. Nggak pernah capek. Saya tanya, Pak, Bapak capeknya kapan? Gitu kan. Bapak capeknya kapan? Beliau ketawa yang jawab gitu loh. Terus beliau panjangin cara panjang lebar gitu. Mas Agus gitu. Kalau misalnya kita kerja untuk diri kita, nah relate banget nih sama Bu Nur juga sampaikan seperti itu. Kalau kita kerja untuk diri kita sendiri, nah Mas Aji juga tadi juga bilang kan, kalau kita fighting untuk diri kita sendiri, kita tuh bakalan cepet capeknya. Tapi kalau kita fighting untuk orang lain, gitu, ada sesuatu yang kita bantu, gitu kan ya, kita fighting untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk orang lain, itu yang membuat kita bisa bertahan panjang kayak gitu. Nah itu value tadi gitu, itu grand why kita tadi, itu yang membuat kita bisa bertahan, bisa produktivitas kita naik terus kayak gitu. Karena kalau kita ikut motivasi nih teman-teman nih, kita ikut kelas motivasi, semangat, harus begini, harus begitu. Itu paling maksimal itu paling seminggu, paling 3 hari udah loyo kita gitu ya. Makanya yang paling kuat motivasi itu adalah dari dalam diri kita, grand why dalam inti kita. Itu yang membuat kita terus berkarya, terus bekerja, nggak capek kerja sampai malam, produktivitasnya bagus, mesinnya nggak mati-mati dari situ. Nah, itu selalu dibawa ke diri kita. Selalu ke bawah buat kita apa gitu. Apa yang membuat kita merasa seperti itu? Oh, saya ingin bermanfaat untuk orang lain itu. Itu sebenarnya itu pun masih belum kuat gitu. Nah, akan kuat lagi kenapa? Kenapa kita penting bisa bermanfaat untuk orang lain? Kenapa penting bagi kalau Mas Haji tadi dia nganterin anaknya tiap sekolah? Karena itu membuat hatinya damai. Nah, itu berarti motivasi saya ingin cari kedamaian gitu. Nah, itu yang membuat diri kita kuat. Kemudian itu produktivitas kita makin panjang, nggak pernah capek-capek, itu yang membuat kita akan terus on terus gitu. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Sania ya. Sangat terjawab, Mas Agus. Terima kasih banyak. Sama-sama, Sania. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nggak apa-apa ya, Mas Agus. Dari aku cek di chat ya, teman-teman semuanya. Sore, Kak, izin bertanya, apakah langkah konkret yang bisa kita mulai dilakukan dalam hari ini untuk membangun kepemimpinan diri yang kuat dalam 1 atau 2 tahun ke depan? Kepemimpinan dalam diri dapat dibentuk dari lingkungan atau diri sendiri. Jadi Mas Agus pertanyaannya langkah apa yang bisa dilakukan atau sederhana langkah yang bisa dilakukan dari hari ini. Terus apakah kepemimpinan ini sebenarnya dibentuk dari diri pribadi atau bisa jadi dari lingkungan juga, Mas? Oke. Apakah langkah ini berbeda dengan lingkungan juga? Gini teman-teman, semua yang kita terima itu mostly kalau kita di NLP itu pasti semuanya itu karena informasi dari luar gitu. Yang membentuk kita hari ini teman-teman, itu semua informasi yang kita temui, yang kita terima dari kecil sehingga kita menjadi saat ini. Tadi siapa yang nanya? Kak Kusno? Dari Maria Angela. Kak Maria ya? Ya, dari Maria. Kak Maria yang menjadi Kak Maria saat ini, Kak Maria yang leadershipnya saat ini, Kak Maria orang yang sosok saat ini itu karena Kak Maria dipengaruhi informasi apapun dari lingkungan semuanya gitu ya. Sama kalau misalnya nih Kak Maria nih ketemu di kampus dosen misalnya kan ya. Ini dosen ini sebenarnya dosen, kata orang sih dosen killer, tapi Kak Maria tuh belum pernah ketemu sama dia gitu kan ya. Nah, pas awal ketemu itu kan tapi belum ketemu nih, belum mengalami gitu. Pasti pas awal ketemu kita udah mulai dipikirin kita tuh, oh, ini kalau dosennya killer nih. Ini dosennya killer nih. Ini orangnya pasti suka marah-marah nih. Kalau saya bawa tugas ke dia ini pasti sering dicoret-coret nih kayak gitu kan ya. Jadi benar banget. Leadership kita, kondisi kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Gimana kita menghadapi masalah, gimana informasi yang kita terima dari luar itu sangat berpengaruh banget terhadap leadership kita, bahkan membentuk diri kita. Nah, sayangnya teman-teman, diri kita itu sebetulnya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini agak blunder nih. Diri kita tuh nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, teman-teman. Kalau manusia ya, kalau kita kecil, kita dikasih informasi satu, kita akan anggap itu benar.
Kalau kita remaja mungkin 17.000 kali dibilang A itu baik, maka baru kita bilang baik. Kalau mungkin udah dewasa ini 54.000 nggak salah saya. Kayak saya ini udah dewasa gitu. Dibilang bahwasanya eh, Kak Husnul itu orangnya pemarah gitu. 54.000 kali itu kata yang masuk kita, maka itu akan kita akan tertanamkan bahwa oh Kak Husnul yang mana ya? Oh Kak Husnul yang pemarah itu ya, akan begitu. Jadi itu sangat pengaruh. Nah, diri kita itu nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tubuh kita ya, mereka akan merespon itu. Nah, yang bisa membedakan cuma filter dalam diri kita, apakah itu agama, kepercayaan, kayak gitu-gitu. Jadi benar banget, leadership kita itu dipengaruhi dengan siapa kita ngobrol, buku apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itu sangat pengaruh banget. Jadi hati-hati apa yang ditonton, karena tapi saya tahu ini jelek kok, tapi kita dengar itu terus, ya kita akan jadi jelek gitu. Kayak gitu. Karena alam bawah sadar dia akan nerima, akan menyimpan semuanya. Nah, apa yang paling bisa kita lakukan, yang paling simpel kita lakukan itu tadi itu refleksi. Malam-malam coba aja. Sebenarnya saya udah menjadi seperti apa? Gimana saya selama ini? Saya tuh mau ke mana sebetulnya? Apa yang sudah saya punya? Apa yang sudah saya siapkan? Pertama refleksi itu aja. Yang paling simpel itu. Ya, yang paling simpel itu. Nah, setelah itu cari hal kecil dalam satu kali 24 jam atau 24 kali 7 hari dalam 1 minggu ke depan, hal kecil yang bisa teman-teman lakukan untuk lebih dekat dengan mimpi teman-teman. Nggak usah yang besar-besar. Misalnya saya ingin jadi dosen, saya ingin dapat pekerjaan segera. Apa yang paling hal kecil yang bisa teman-teman lakukan? Misalnya sesimpel saya ingin bangun lebih pagi supaya muka saya kelihatan lebih fresh gitu. Atau mulai sekarang saya akan mulai ngomong sama orang lain dengan teratur supaya pada saat ngomong sama orang lain itu lebih enak didengar. Atau saya akan mulai senyum dengan setiap orang itu. Kayak gitu ya, refleksi terus action. Itu action kecil yang bisa teman-teman lakukan supaya lebih dekat dengan mimpi teman, lebih dekat dengan tujuan teman-teman, lebih dekat dengan goal teman-teman. Nah, kalau udah ada waktu baru nanti learn lagi, evaluasi lagi. Just itu aja saya rasa. Paling penting refleksi, ya. Nah, refleksi itu penting supaya kita tahu nih, kita cek lagi nih sebenarnya masih sesuai nggak sih yang saya cari dengan kondisi saya sekarang kayak gitu. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, siap. Terima kasih, Mas Agus. Sayang sekali waktu kita sudah habis, teman-teman semuanya. Mungkin mudah-mudahan sudah terjawab juga oleh Kak Maria. Nanti kalau misalkan ada follow-up question, nggak apa-apa ya, Mas Agus. Nanti kontak-kontak Ya, ke boleh banget. Instagram Pondok Inspirasi gitu ya, nanya-nanya terkait Pondok Inspirasi atau nanti minta insight dari Mas Agus. Nanti boleh colek-colek dan kontak-kontak juga Mas Agus untuk ditanya. Mungkin terakhir Mas closing statement dan nanti akan saya arahkan kepada MC untuk nanti ditutup sesinya. Silakan Mas Agus. Singkat aja teman-teman ya, intinya ketidakpastian itu bukan musuh kita semua teman-teman. Tadi Mas Aji juga sampaikan ya. Itu tuh hanya seperti apa ya, alat untuk ngecek kita sebenarnya kita tuh kenal diri kita nggak sih gitu. Kalau kita kenal diri kita tahu diri kita tahu kita mau kemana, ya kita nggak masalah dengan ketidakpastian yang ada saat ini. Jadi yang penting adalah saat ini refleksi diri, terus action, lakukan hal kecil dan learn, artinya evaluate ya dari hal-hal yang teman-teman temuin. Itu aja lakukan tiap hari. Insya Allah nanti teman-teman bisa sampai apa yang teman-teman mau. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Agus untuk waktunya hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat insight yang sangat relevan dan bisa dilakukan dalam waktu yang cepat juga dan menghadapi 2026 yang ketidakpastian gitu ya. Tadi saya izin summarize, intinya adalah teman-teman menemukan value diri teman-teman gitu ya. Strong why-nya juga harus kuat. Jangan compare teman-teman sama diri orang lain gitu ya. Terus sabar menghadapi berbagai cobaan nanti di 2026, refleksi diri juga kira-kira udah sejauh mana sih sebenarnya effort kita dan sejauh mana juga apa yang sudah kita lakukan gitu kan, yang dimana semuanya pasti akan dibantu dan semuanya nanti akan baik-baik aja di 2026. Terima kasih Mas Agus untuk waktunya hari ini. Saya kembalikan kepada Kak Farah MC untuk mengambil sesinya. Silakan Kak Farah. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Husnul dan juga Mas Agus dan tadi ada Mas Aji yang sudah membersamai kita di sesi kita hari ini Teras Belajar ke-72 membangun resiliensi dan kepemimpinan diri menghadapi 2026. Gimana nih teman-teman? Sesinya pasti daging banget kan? Dan semoga sesi hari ini bisa membantu kita
agar lebih resilient menghadapi perubahan, lebih sadar dalam memimpin diri, dan juga lebih siap untuk menghadapi masa depan. Dan aku juga ingin mengingatkan, boleh Kak, kita next slide dulu nih. Oke, ini dia buat teman-teman yang tadi bertanya ya, Kak ini link presensinya di mana? Nah, untuk link presensinya ada di link berikut ini teman-teman ya, jadi bisa langsung diakses aja di bit.ly/form_evaluasi_TB ya, maksimal diisi pukul 23.59 malam ini. Jadi teman-teman boleh nih sekarang di screenshot dulu ya untuk QR code-nya dan juga linknya sudah dibagikan juga di kolom chat ya sama Kak Naufal di sini. Kalau misalnya nggak bisa langsung diklik gitu ya, diketik secara manual aja di browser atau di Prambannya punya teman-teman di bit.ly/form_evaluasi_TB. Silakan dicoba teman-teman ya, karena link ini tidak akan kita share juga di WhatsApp group. Jadi hanya eksklusif untuk teman-teman yang mengikuti sesi hari ini. Oke, boleh di next lagi. Setelah ini kita akan ada sesi apa? Oke, tak lain dan tidak bukan akan ada sesi foto bersama. Kak Naufal mungkin boleh dibantu untuk screen capture-nya ya Kak Naufal ya. Kita akan foto bersama bagi teman-teman yang bisa open kamera. Boleh banget nih, kita langsung open kamera aja. Langsung open cam. Kita akan foto. Mungkin 2-3 kali gaya kali ya. Oke. Gimana teman-teman? Udah bisa semua? Udah pada on cam ya? Udah pada open cam? Alright. Silakan Kak Naufal untuk aba-abanya. Bisa dibantu. Oke, masih ada sedikit kendala nih ya untuk share screen-nya. Mungkin boleh di-off-kan dulu, Kak Husnul. Sip, sudah terlihat semua ya. Wah, udah banyak banget. Ini ada 119. Ada beberapa juga tadi yang sudah keluar ya. Kita bisa on cam dulu sebentar. Kita akan foto bersama. Silakan Kak Naufal untuk aba-abanya. Oke, teman-teman boleh pose ya. Pose terbaiknya aku coba hitung di slide yang pertama. Oke, 3, 2, 1. Oke, sabar dulu. Oke, boleh lagi. Ya, yang kedua ya. Aku mulai slide yang kedua. Aku mulai 3, 2, 1. Oke, boleh slide yang ketiga. Oke, 3, 2, 1. Oke, boleh slide yang keempat. 3, 2, 1. Oke, boleh terakhir slide yang kelima, teman-teman. 3, 2, 1. Oke, Kak Farah, thank you sudah. Oke, terima kasih banyak para pemimpin muda atas kesediaannya hari ini menjelang long weekend. Masih berkenan untuk belajar bersama pemimpin ID dan jangan lupa untuk bagikan keseruan teman-teman mengikuti sesi teras belajar ke-72 ini di sosial media teman-teman. Jangan lupa juga untuk tag ke Instagram @pemimpin.indonesia dan juga @pondokinspirasi. Sekali lagi apresiasi dan juga terima kasih kami ucapkan tidak hanya kepada teman-teman semua yang memilih untuk hadir dan belajar bersama, tapi untuk moderator kita, Kang Husnul Faktonah, dan juga teman belajar atau narasumber kita, Kak Darmaji Suradika, dan juga Kak Agus Haryanto. Jangan lupa teman-teman untuk di-follow Instagram Pemimpin Indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar kegiatan-kegiatan menarik yang akan dilaksanakan atau diadakan oleh pemimpin.id dan tentunya juga teras belajar sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas antusiasmenya dan selamat sore. Bye-bye teman-teman. Apa yang sudah kita lakukan untuk memenuhi janji kita dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia? Sebagai pemuda Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk membawa mimpi besar kita semua menjadi nyata? Sebagai pemuda Indonesia, semangat dan usaha seperti apa yang perlu kita tunjukkan
bahwa harapan kita masih menyala. Pemimpin.id hadir bersama para pemuda Indonesia untuk memenuhi bakti kepada Ibu Pertiwi, mengambil peran dengan mengupayakan terwujudnya ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia. Pertengahan 2019, inspirasi dari HOS Cokro Aminoto telah menyalakan semangat kami. Semangat untuk berperan dalam membangunkan jiwa para pemimpin yang ada dalam diri pemuda Indonesia. Saat ini dan selanjutnya, semangat itu akan tetap hidup dan menyala. Peran dan upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat dan program bagi masyarakat semakin kuat dengan adanya sinergi lintas bidang. Kehadiran ASN Academy serta kolaborasi yang digagas oleh Pemimpin.id membuktikan peran para pemimpin muda yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Peran pendidikan dalam menciptakan perubahan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya perlu didukung dengan kesadaran bahwa pendidikan sejatinya adalah tugas bersama. Pemimpin ID hadir untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan memerdekakan. Kontribusi sektor industri melalui korporasi semata-mata tidak hanya untuk komersialisasi. Korporasi memegang peran penting dalam memperluas manfaat bagi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kehadiran pemimpin ID semakin membuka peluang bagi korporasi untuk berdampak bagi para penerima manfaat. Wawasan, peran media tidak hanya sebagai perantara informasi. Media pun hadir untuk menyuarakan gagasan serta mengedukasi masyarakat melalui ragam komunikasi. Peran pemimpin ID menebarkan semangat untuk memperluas dampak melalui pesan yang baik dan bermakna. Indonesia dititipkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Gotong royong mutlak menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berbineka. Mencerminkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang saling terhubung dan memberdayakan. Pemimpin.id hadir untuk kamu, untuk kita semua. Melalui peran serta kolaborasi antar pentahelix, kami percaya semua orang bisa berdampak baik. Masing-masing dari kita dapat menjadi bagian dari menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik dengan belajar menjadi pemimpin yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Mari tumbuh bersama, mari berbagi peran untuk Indonesia.